Baik, mungkin kita bisa mulai sekarang ya. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk malam hari ini. Sebelum saya mulai, saya ingin mengecek apakah suara saya di sana sudah kedengaran dengan baik. Kedengaran, Miss. Sudah mendengar. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf ya, seharusnya jadwal kita jam 7, namun to be honest, I'm so tired today. So, saya merasa kayaknya nggak sanggup nanti begadang sampai terlalu lama. Anyways, oke, minggu lalu kita belajar tentang, kalau nggak salah sampai di sini ya. Jadi kita sekarang masuk kepada pendekatan deduktif dan induktif. Jadi di dalam, kenapa ini penting kita belajar tentang pendekatan deduktif dan induktif ini, karena kita kembali pada pendekatan trick of logic. Jadi logic itu terbagi menjadi informal dan formal itu dibagi menjadi deduktif dan induktif. Sekarang kita pahami dulu apa yang maksud dengan deduktif. Jadi ada dua metode untuk mengamati sesuatu. Jadi ketika Anda membuat metodologi penelitian nanti, kalau Anda nanti skripsi ya, itu akan ada dua pendekatan yang bisa Anda lakukan, seperti misalnya deduktif dan induktif. Ada beberapa cabang philosophical science yang memang tidak memungkinkan kita untuk melakukan pendekatan deduktif, karena memang tidak ada teorinya. Biasanya kalau suatu bidang ilmu itu sudah disebut dengan science, jadi ketika sesuatu itu dia sudah disebut dengan science, science of knowledge, maka pasti dia benchmarknya sudah ada teorinya. Nah, tapi ada satu bidang ilmu, ada subjek studi tertentu yang memang tidak memiliki pendekatan teori. Nah, subjek ini yang tidak mendekati pendekatan teori itulah yang kemudian di-study atau dikaji dengan menggunakan pendekatan deduktif. Nah, deduktif ini contohnya adalah kalau kalian belajar tentang Pancasila, Pancasila itu tidak ada teorinya. Jadi kalau Anda cari di buku manapun, itu kalau Anda belajar tentang Pancasila nggak ada teorinya. Oleh karena tidak ada teorinya, maka pendekatan cara metodologi yang dilakukan adalah pendekatan deduktif. Kita lihat informasi yang ada, kemudian database yang ada, segala jenis data dan informasi itu kemudian dikumpulkan, kemudian dicari pattern-nya, jadi polanya. Kalau sudah ada pola, kemudian kita menentukan yang dimaksud dengan tentatif hipotesis, yaitu hipotesis sementara. Nah, hipotesis sementara ini kemudian menurunkan teori. Jadi bedanya ini dibedakan dengan pendekatan induktif. Kalau kalian menggunakan pendekatan induktif, maka di dalam metodologi penelitian itu yang pertama kali yang harus Anda pahami dulu adalah konsep teorinya. Ada dua hal yang mungkin harus Anda pahami pendekatan deduktif dan induktif ini. Perbedaan pertama adalah di induktif itu biasanya model sainsnya itu sudah mature atau sudah memasuki tahapan yang sudah sangat bagus. Sedangkan pendekatan deduktif itu biasanya branch-branch ilmu yang memang sifatnya explanatory. Jadi Anda ke lapangan, Anda melihat kondisi masyarakat, kemudian setelah melihat kondisi masyarakat, kemudian kembali memikirkan bahwa mungkin teori ini yang bisa saya pakai. Jadi modelnya seperti itu. Tapi kalau dia pendekatannya induktif, maka Anda belajar dulu teorinya. Seperti apa yang kita pelajari di GPI ini. Kita menggunakan pendekatan induktif. Anda tahu dulu teorinya, kemudian setelah Anda tahu teorinya, muncul kemudian hipotesis, dan setelah ada hipotesis, kemudian Anda melakukan observasi. Setelah Anda melakukan observasi itu, baru kemudian Anda runutkan apakah teori, hipotesis, dan observasi itu bisa Anda konfirmasi sebagai suatu nilai kebenaran.
Jadi kalau misalnya di kelas ini saya berikan teorinya ini, teori A, B, C, D, kemudian Anda membuat hipotesis, jika ini maka kemudian Anda observe teori itu di lapangan, apakah betul misalnya teori ini applicable di lapangan, dan kemudian Anda mengkonfirmasinya bahwa oke, ada nilai kebenaran dalam teori tersebut. Nah, kalau satu hari nanti kalau ada satu hari nanti Anda ditanya oleh orang, GP itu menggunakan pendekatan metodologi apa, maka jawaban paling umum itu digunakan adalah pendekatan induktif. Jadi Anda sudah paham ya, kalau saya suatu hari nanti bertanya kepada Anda, jelaskan dua pendekatan metodologikal dalam secara general itu ada dua, yaitu deduktif dan induktif, tapi Anda jelaskan di dalam GP itu model pendekatan yang paling sering digunakan itu adalah metodologi induktif. Baik, jadi di pertemuan yang lalu itu saya sudah jelaskan bahwa di awal 1970-an, itu kalau kita lihat the study of GP itu hanya ada 3 trichotonomous approach ya. Jadi ada pendekatan liberalism, nationalism, dan Marxism. Karena hanya 3 pendekatan ini, maka ini menyebabkan GP itu memiliki kelemahan-kelemahan. Kenapa dia lemah? Karena subjek atau pendekatan ilmu yang kita gunakan untuk menganalisanya itu sangat terbatas. Nah, tapi karena GP ini pendekatannya terus berkembang, maka dia kemudian kekurangannya ini bisa dikatakan bisa teratasi lah ya. Nah, sebelum kita masuk pada pendekatan atau perkembangan teori dari global political economy, maka kita harus mengetahui dulu pendekatan metodologi yang digunakan dalam GPE. Tadi kita sudah membahas tentang metode induktif dan deduktif. Sekarang kita belajar tentang epistemologi, ontologi, dan metodologi. Untuk mahasiswa yang sebelumnya mengambil GPE, masih ingat apa yang maksud dengan ontologi? Mana Febrina tadi? Ayo, siapa yang tahu apa yang maksud dengan ontologi dan epistemologi? Saya, Miss. Silahkan malah. Kalau ontologi itu hukum alam, is nature of being, benda hidup. Sedangkan kalau epistemologi itu menjelaskan pembelajaran dari ontologi. Artinya, maksudnya? Menjelaskan hukum alamnya itu, Miss, yang epistemologinya. Jadi kalau dia ontologi berarti the nature of beings. Terus? Kalau epistemologinya? Epistemologi itu how studying nature of being. Nah, how to study the nature of being. Oke, sudah sangat tepat. Ada lagi yang lain? Selain Mala, ada lagi nggak yang lain yang bisa memberikan saya alternatif jawaban? Natasha mungkin? Atau Siti Salsabila? Mana nih? Jonathan? Jonathan ada nggak di sini? Gunawan? Ada, Miss. Ada, Miss. Siapa nih? Lulu Indri. Ini kenapa Lulu Indri sekamar dengan ini? Lagi ngurusin barang Miss. Buat Il Paulus Day buat mahasiswa baru. Ada Adit juga, Miss, lagi kerja, jadi dengerin sama-sama. Oke.
Nah, siapa yang bisa memberikan pada saya selain Nurmala tadi ya? Apa yang masih dengan epistemologi dan etimologi? Etimologi. Saya boleh coba nggak, Miss? Silahkan Andini. Kalau ontologi itu cabang filsafat yang memberikan esensi kebenaran kayak realitas. Yang membahasnya, ya pembahasannya itu mencakup hakikat ilmu, karakter ilmu, kayak gitu. Terus kalau epistemologi itu yang membahas tentang esensi dan sumber ilmu pengetahuan serta cara memperoleh ilmunya. Gitu, Miss. Kalau etimologi? Etimologi, sebentar, Miss. Saya baca dulu. Thank you, Andini. Itu sudah benar. Yang lain? Jadi apa yang disampaikan oleh temannya itu pada hakikatnya sudah benar ya. Ada yang merasa bingung nggak dengan perbedaan ontologi, epistemologi, dan etimologi? Jadi kalau kita belajar, nanti kalau Anda mengambil metodologi penelitian, itu di bagian awal dari bab metodologi penelitian itu, Anda harus menentukan ontologi dan epistemologi dari penelitiannya. Jadi secara dasarnya itu, ontologi itu adalah study of reality, atau the nature of realm, atau kalau bahasa Indonesianya itu adalah mungkin suatu kajian yang melihat apa sih itu reality, realms, realitas menurut saya dan realitas menurut pandangan Anda itu berbeda. Realitas objek A dengan objek B itu berbeda. Jadi kalau secara scholarly define, itu ontologi itu refers to, definisinya adalah the study of the nature of being. Nature of being itu adalah sifat alami dari makhluk itu ya. Kalau kita belajar tentang ontologi manusia, maka kita lihat reality dari manusia itu sendiri. Kalau kita belajar tentang fisik, maka kita belajar tentang realms or the study of being of physics. Kita belajar tentang matematik, maka realm of the nature of realms dari matematika itu berbeda. Kalau kita belajar tentang GPE, maka ada dua pendekatan ontologi yang biasanya itu digunakan, yaitu realism dan idealism. Nah, sekarang epistemologi itu secara sederhana adalah bagaimana caranya mempelajari the study of science of knowledge, atau how to study the nature of beings. Jadi kalau ontologi tadi itu the study of beings, sekarang epistemologinya itu adalah bagaimana cara mempelajari the nature of beings-nya. Nah, di dalam pendekatan epistemologi ini ada dua hal ya, yaitu pertama ada yang disebut dengan positivism, kemudian ada yang maksud dengan interpretivism. Jadi kalau Anda membaca tadi literatur metodologi global political economy, maka Anda akan selalu ketemu dengan positivism dan interpretivism ya. Nah, sekarang kalau ontologi realism itu, lihat saya berikan contohnya ya. Kalau study of ontologi realism ini, ingat ya, ini Anda betul-betul harus memahami ya. Jadi di dalam GPE itu, ontologi dari GPE itu ada yang dimaksud dengan realism dan ada yang dimaksud dengan idealism. Realism itu melihat kondisi yang ada sekarang ini. Jadi kondisi realmnya itu, kondisinya itu seperti apa. Kemudian idealism itu melihat bahwa konstruksi situasi sekarang ini itu sifatnya dia relatif. Jadi kalau dia ini sifatnya tetap, realism itu sifatnya tetap atau konstan, maka idealism ini dia sifatnya menjadi relatif. Kalau realism ketemu dengan epistemologi positivism, maka hasilnya adalah objektivism. Jadi yang Anda lihat ya, ingat ya, kalau dia pendekatan ontologinya realism, kemudian epistemologinya dia positivism, sebenarnya epistemologi ini ada banyak macamnya, ada positivism, kemudian ada kemudian interpretivism, kemudian ada gabungan dari positivism dan interpretivism, tapi kita tidak masuk secara detail ke sana. Ini hanya mungkin menurut saya
gambaran yang harus Anda ketahui. Nah, ketika kemudian idealism bertemu dengan positivism, Anda mungkin bertanya, positivism itu apa sih? Positivism itu kalau Anda masuk ilmu matematika itu dimaksud dengan positivism. Anda menggunakan survei itu positivism. Pokoknya semua yang menggunakan sifatnya dia math, hitung-hitungan, kemudian matematika itu dia menjadi sifatnya positivisme. Kalau dia kebalikan dari positivisme, maka dia adalah pendekatan interpretivisme. Ya, jadi data yang ada itu Anda interpretasikan. Kalau misalnya 1 tambah 1 itu sama dengan 2, berarti dia positivisme. Hasilnya tetap, maka yang dilihat itu adalah sifatnya dia objektivisme. Kita lihat objeknya ya. Kita lihat objeknya. Tapi kalau dia misalnya interpretivism, 1 tambah 1 bisa saja menjadi 3. Iya ya, 1 anak ditambah 1 bapak bisa menjadi berapa anggota keluarga. Itu sifatnya dia menjadi interpretatif. Nah, sekarang kalau idealisme, ontologi idealisme ketemu dengan positivisme ya, maka subjek lahirnya itu adalah konstruktivisme atau melahirkan konstruktivisme ya, konstruktif. Nanti kita akan pelajari apa yang dimaksud dengan konstruktivisme. Kemudian kalau dia interpretivism bertemu dengan idealism, maka dia akan melahirkan subjektivisme. Ya, karena kalau dia interpretatif, kemudian Anda begini, kalau Anda melihat sesuatu itu berdasarkan dengan kacamata Anda, kemudian Anda melihat seharusnya ini menjadi ini, maka Anda hasil kajiannya itu akan sangat sifatnya subjektif karena itu kembali pada diri Anda sendiri. Jadi orang yang melihat itu sifatnya dia sangat subjektif gitu. Tapi kalau Anda melihat, oh kondisi A begini, kondisi B begini, kemudian saya mengukurnya dengan tolak ukur yang positif ya, jelas tolak ukurnya, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang objektivisme, sifatnya objektivisme. Nah, kalau dia sifatnya idealisme, harusnya A ini menjadi B, kemudian Anda menggunakan pendekatan positivisme, maka dia akan melahirkan hasil atau bentukan yang disebut dengan konstruktivisme. Dan ini, model ini Anda kemanapun sekolah, itu Anda pasti akan dapat pendekatan seperti ini dan akan terus diulang-ulang kalau Anda mengambil S2 dan S3. Sekarang saya kembali ke theoretical cluster of IPE. Jadi, Miss, maaf sebelumnya motong. Silakan. Ada yang belum di ACC, Miss. Oke. Asifa sama Salsa. Oke. Thank you. Oke, ada lagi? Cuman 2 orang itu doang, Miss, yang belum di ACC. Oke, Ibu Mala, terima kasih banyak sudah memberitahu. Ada lagi? Anything else before saya lanjutkan? Tasya, Miss. Tasya belum diituin. Tasya. Mana Tasya? Oh, Tasya belum masuk ya? Ada pertanyaan sebelum saya mulai? Sebelum saya lanjutkan? Nggak ada ya? Sekarang kita, tapi sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya pada kalian. Kalian kan sudah semester, ada yang semester 5, ada semester 3 ya? So technically you have studied a lot. Apakah kalian pernah mendapatkan penjelasan tentang ini atau tidak? Supaya saya tidak mengulang-ulang sesuatu yang sudah diajarkan oleh dosen lain. Belum, Miss. Belum, Miss. Yang angkatan 2018 belum ada. Kalau secara spesifiknya sih belum, Miss. Belum ya? Kalau di mata kuliah lain, kalian mendapatkan teori apa aja? Liberalisme. Teorinya yang umum, Miss, kayak liberal, terus realis, konstruktivisme tuh pernah dibahas di teori politik yang ngajar Pak Adit.
Mhm. Terus umumnya sih makanya realis dan liberalisme aja, Miss. Mhm. Biasanya kalau lagi ada case-nya atau apa gitu. Oke. Iya. Yang lain? Yes, Ronald? Sama sih, Miss. Lebih itu sih liberalism, marxisme juga pernah, realism sama konstruktivisme, Miss. Tapi nggak secara luas sih, Miss, kayak masih bisa dapat gitu, Miss. Oke, berarti tidak ada salahnya saya menjelaskan kepada kalian ya. Sekarang Boleh. Begini, kalau suatu hari nanti Anda mengambil skripsi, pasti kalian ambil skripsi ya. Nah, metodologi ini, epistemologi dan ontologi itu, tadi saya bertanya tentang kalau etimologi apa. Kalau etimologi itu study tentang asal mula dari suatu kata, ya, the origin of words. Jadi kalau ada yang bertanya kepada Anda, kalau kalau etimologi itu apa? Etimologi itu adalah the study of the origin of words. Jadi asal mula suatu kata. Jadi jangan terbalik-balik ya, ada ontologi, ada epistemologi, kemudian ada etimologi. Biasanya kalau Anda mulai dari bab teori dari skripsi Anda itu, maka Anda akan mengawali dengan definisi misalnya. Misalnya Anda membahas tentang perang. Misalnya perang Korea Selatan dengan Korea Utara gitu kan. Pertama kali yang harus Anda lakukan adalah mendefinisikan dulu apa yang maksud dengan perang. Jadi Anda definisikan tentang perang, Anda cari dulu pertama etimologi dari perang itu. Jadi asal kata dari perang itu berasal dari kata apa, sehingga Anda bisa mendefinisikan perang itu. Kemudian kalau Anda masuk kembali nanti ke bab metodologi penelitian, Anda mau tidak mau Anda harus membahas tentang ontologi dan epistemologi penelitian Anda. Nah, epistemologi dan ontologi ini berkaitan erat dengan pendekatan teori yang Anda gunakan. Jadi, ontologi itu dan epistemologi itu harus berhubungan erat dengan teori yang Anda gunakan. Nah, di dalam GPI itu, suatu hari nanti kalau Anda mengambil menulis skripsi, pertama kali yang akan saya tanyakan, kalau misalnya Anda dibimbing oleh saya akan bertanya kepada Anda, apa umbrella teori atau payung teori utama yang Anda gunakan. Nah, biasanya kalau pertanyaan itu dimaksudkan adalah, yang dimaksud dengan umbrella teori itu adalah, adalah teori-teori ini ya. Jadi ada yang maksud dengan classical political economy, teori classical political economy, jadi theoretical perspective dalam GPI itu ada classical political economy, kemudian ada constructivism, kemudian ada feminism, kemudian ada liberalism, marxism, realism, dan post-structuralism. Nah, ada lagi pencabangan teori baru setelah post-structuralism itu di dalam GPI itu ada global political economy, itu yang dimaksud dengan international political economy behaviorism. Jadi melihat dari perspektif behavior atau perilaku. Nah, kita harus memahami betul sebelum di mata kuliah global political economy ini theoretical cluster dari GPI. Nah, pertama kita belajar dulu tentang classical political economy. Jadi kalau kita berbicara tentang classical political economy, maka technically kita belajar tentang teori. Ingat ya, dengarkan baik-baik. Kalau kita belajar tentang classical political economy, maka sebenarnya kita refers to kajian GPE atau IPE dan PE, political economy itu di abad ke-17, 18, ya. Jadi 17 ke 18. Kalau kita belajar tentang abad ke-19, itu masih masuk dalam cluster classical political economy. Kalau kita belajar kalau kita membahas teori yang munculnya di tahun pertengahan abad ke-19, maka dia sudah masuk pada modern GPE. Ya, kalau di atas 1970 itu dia sudah masuk modern GPE. Kalau dia sekarang kita belajar tentang GPE sekarang, maka kita belajar tentang contemporary GPE. Jadi ada perbedaan antara classical political economy, modern political economy, dan contemporary political economy. Jadi ada 3 klaster ya. Nah, kita lihat
classical political economy itu ontologinya ya atau the nature of beings-nya itu adalah economic relation atau hubungan ekonomi itu terbentuk dengan ya constitute with other social relation. Jadi hubungan ekonomi itu tidak bisa dilepaskan dengan hubungan sosial. Ada nggak yang bisa menjelaskan saya maksud dari hubungan ekonomi itu tidak bisa dilepaskan atau berhubungan sangat erat dengan other social relation, dengan hubungan sosial yang lainnya. Silahkan. Tapi mohon dikritik saya Miss kalau salah. Kalau misalkan kita belajar ekonomi kan subjek ekonomi itu kan masyarakat Miss. Makanya simpelnya gitu sih Miss. Jadi dalam ilmu ekonomi itu subjeknya adalah masyarakat ataupun society. Jadi itu sangat berhubungan erat Miss. Itu sih Miss kalau jawaban saya. Okay, very good answer. Yang lain? Ada yang bisa memberikan ada yang bisa memberikan jawaban yang lain kepada saya? Saya Miss. Yes. Halo, guys. Ya. Menurut saya hal ekonomi sama sosial itu nggak bisa dipisahkan karena contohnya kayak kalau kita mau membangun bisnis gitu, kayak kita ketemu klien, ketemu orang-orang, pasti kan yang dibicarain topiknya bisnis ya, nggak jauh-jauh dari ekonomi, Miss. Salah satu bentuk ekonomi adalah berbisnis, kayak gitu, Miss. Very good answer. Sudah sangat tepat, Dennis. Ada yang lagi yang lain? Mau menambahkan lagi, Miss. Silakan. Nah, maksudnya yang tadi itu kami intinya itu kalau dalam ekonomi itu ada pelaku-pelaku ekonomi, pelaku-pelaku sosial, Miss. Sosial itu kan berbicara tentang masyarakat, Miss. Itu sih, Miss. Oke. Ya. Sudah tepat ya. Jadi benar, jadi kalau kita berbicara tentang theoretical perspective classical political economy, nanti kalau di ujian itu kemungkinan ya saya akan bertanya tentang jelaskan theoretical cluster dalam GPI beserta dengan ontologinya, epistemologi, dan unit analisisnya. Jadi kalau Anda jelaskan classical political economy, jadi ontologinya itu adalah hubungan ekonomi itu, economic relation are constituted with other social relations. Benar kata Ronald bahwa dalam economic relation, jadi kalau kita belajar tentang ekonomi itu kan kita belajar tentang study of household ya, kita belajar tentang rumah tangga, jadi kegiatan rumah tangga, kemudian aktivitas rumah tangga, how basically one relation among individu ya berhubungan. Jadi kalau kita belajar tentang classical political economy, maka kita melihat hubungan ekonomi itu atau economic relation. Kalau kita lihat teori aktor dalam economic relation itu adalah manusia ya. Jadi ontologinya itu the nature of beings-nya itu adalah manusia. Kalau kita belajar ekonomi berarti yang kita lihat itu adalah manusianya. Jadi economic relation itu, hubungan ekonomi itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan social relation. Kenapa? Karena pelaku ekonomi itu adalah manusia. Kemudian kalau kita lihat epistemologinya atau how to study classical political economy, maka kita lihat penjelasannya adalah economic knowledge combines empirical observation dan abstract theory. Jadi kalau kita bicara tentang epistemologi dalam classical political economy, itu berarti kita mempelajari ilmu pengetahuan ekonomi. Bentar ya. Hold on. Duluan aja. Thank you, Mas. Jadi kalau kita belajar tentang epistemologi dari international political economy, maka kita melihat ilmu pengetahuan ekonomi itu dihubungkan atau bukan dihubungkan, dikombine ya, digabungkan dengan empirical observation, observasi yang sifatnya empiris. Jadi ada observasi yang sifatnya empiris ya. Nah, bagaimana caranya melihat sesuatu itu dia sifatnya empirical, non-empirical? Ada yang bisa menjelaskan kepada saya kapan observasi itu dia menjadi empiris dan
bukan empiris. Ini saya berikan contoh kepada Anda ya. Saya berikan hypothetical question kepada Anda. Kalau Anda ke mall, kemudian Anda duduk di kafe, Anda melihat orang keluar masuk, kemudian belanja, membawa minuman, Anda secara tidak langsung kan sebenarnya Anda mau observasi kan, melihat kondisi yang ada. Nah, pertanyaannya kemudian, ketika Anda melakukan itu, apakah bisa saya katakan bahwa Anda melakukan observasi yang sifatnya empiris? Siapa kira-kira yang bisa memberikan saya opini tentang pertanyaan tersebut? Kalau menurut saya belum empiris, Miss. Kenapa? Silahkan. Soalnya kalau empiris itu kan sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Berarti harus melibatkan indera kita keseluruhan itu. Jadi kita harus berinteraksi langsung. Kita tahu kalau cuma lihat orang di mall, kayak belum empiris. Karena kita nggak tahu misalnya dia tuh lagi kayak lagi diskusi apa, lagi ngomongin apa. Jadi kayak harus tanya dulu. Kalau misalnya kita main observasi, berarti kita harus kayak menanya kayak respondennya tuh kayak gimana atau apa gitu, Miss. Oke. Very good answer, Alvina. Ada lagi yang lain? Miss, saya mau coba jawab, Miss. Silakan, Jonathan. Kalau observasi itu kan bisa dibilang kayak percobaan gitu ya, Miss, kayak penelitian. Nah, itu kalau samplingnya cuma kita lihat dari mall doang itu kan random banget ya, Miss. Nah, untuk observasi empiris harus datanya harus lebih jelas, terus harus kita ukur dulu berapa jumlahnya dan segala macam gitu, Miss. Oke. Acceptable yang lain? Saya cuma menjawab, Miss. Silakan. Kalau empirik itu kan berarti berdasarkan pengalaman ya. Kalau misalkan kita melakukan observasi di mall misalkan dengan orang-orang yang mungkin belanja ataupun makan di itu bisa kita katakan dengan pengalaman kita. Misalkan dalam segi harga. Berarti kalau misalkan empiris itu bisa kita katakan kuantitatifnya. Artinya adalah dari pengalaman kita sendiri bisa misalkan dalam terkait dengan harga yang kita beli ataupun Miss itu. Kalau misalkan secara empiris itu lebih ke kualitatif, Miss. Itu sih, Miss. Jadi kalau empiris menurut Ronald berdasarkan pada kualitatif atau kuantitatif? Sorry Ronald, kualitatif atau kuantitatif? Empirik itu tadi kan saya bilang, Miss, pengalamannya. Mungkin dari pengalaman itu kita bisa kaitkan dengan kuantitatifnya, Miss. Karena kita pernah beli barang-barang, terus kita ingat, oh aku pernah beli barang segini gitu. Secara kuantitatif. Tapi kalau empiris itu lebih ke kualitatif, Miss. Oke, yang lain? Thank you Ronald. That's a good answer. Yang lain? Kapan observasi itu dia sifatnya menjadi empiris? Coba. Sebenarnya dalam kehidupan Anda sehari-hari itu Anda secara tidak langsung melakukan observasi. Anda ketemu dengan, Anda hidup dengan orang tua Anda mau observasi kegiatan ibu Anda mau observasi kegiatan yang terjadi dalam rumah Anda. Anda melihat saya mengajar, Anda sebenarnya observe saya. Saya melihat Anda, saya ajar, saya sebenarnya mau observasi Anda. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah ketika saya mengobservasi Anda, ketika Anda mengobservasi saya, kapan dia statusnya tindakan itu, aktivitas itu dia menjadi sifatnya empiris. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Ketika adanya interaksi, Miss, interaksi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Jadi Dennis mengatakan bahwa empirical observation itu adalah ketika ada interaksi ya. Oke. Iya, Miss, benar. Oke, fair enough. Yang lain? Ada yang bisa memberikan saya pendapat yang lain? Nah, saya jelaskan ya. Jadi, kalau kita berbicara tentang economic knowledge combined empirical observation and abstract theory, maka yang dimaksud dengan empirical observation di sini adalah observasi yang secara sengaja didesain berdasarkan teori yang sudah ada. Jadi, Anda tidak bisa melakukan suatu observasi dengan hanya melihat orang, kemudian Anda tidak memiliki grounded teori.
yang sudah terbentuk sebelumnya, kemudian Anda mengatakan bahwa ini yang disebut dengan empirical observation. Contoh misalnya ya, kalau Anda mengobservasi orang yang belanja, kalau Anda masuk kita kan belajar di bisnis politik ya, kalau Anda melihat, mengobservasi kenapa di supermarket itu biasanya coklat, batang-batangan coklat, atau nggak usah supermarket lah, Anda ke Indomaret, coba Anda lihat kenapa di Indomaret itu di bagian dekat kasir itu banyak coklat, kemudian banyak candy, gula-gula ya, barang-barang kecil yang mereka simpan di dekat kasir. Kenapa kira-kira mereka memiliki strategi seperti itu? Ini kalau Anda datang ke Indomaret kemudian melakukan empirical observation, berarti sebenarnya Anda sudah punya teori di belakang Anda itu ya. Anda punya kepahaman teori, kemudian teori itu Anda mau buktikan, maka Anda melakukan empirical observation atau observasi yang empiris. Ada yang bisa memberikan jawaban kepada saya kenapa di Indomaret itu atau Alfamaret itu yang di dekat kasir atau di supermarket manapun di dekat kasir itu pasti mereka menjual barang-barang yang kayak coklat, candy yang kecil-kecil yang kira-kira itu harganya tidak mahal. Menurut saya itu kayak teknik penjualan sih, Miss. Kalau misalkan orang habis belanja terus lagi ngantri di kasir terus dia lihat ada coklat, ada barang-barang kecil kayak coklat, permen kayak gitu, pasti mereka kayaknya boleh nih beli satu atau apa, itu kayak menambah pemasukan dari supermarket tersebut. Okay, very good, Dennis. Ada yang lain? Yes. Silakan. Silakan Jonathan dulu ya. Oh iya, oke. Kalau menurut saya karena kan coklat dan candy itu kan biasanya warnanya menarik, terus packagingnya tuh secara psikologis akan menarik pelanggan ya, Miss. Jadi dan juga harganya murah, jadi kayak orang habis beli pasti lihat ya udahlah beli aja dulu satu gitu. Oke, good answer, thank you Jonathan. Gina silahkan. Kalau menurut saya pribadi menambahkan apa yang dibilang sama Jonathan sama Manda, kalau menurut saya itu kenapa ada coklat sama permen di dekat kasir, karena kan selain harganya murah dan packagingnya menarik, itu kan juga kayak kita udah sampai kasir, kalau misalkan kayak ini murah nih, terus udah sampai kasir ya udah langsung beli aja, kayak buat trik penjualan si supermarketnya itu atau si minimarketnya itu. Karena kalau misalkan kita barang-barang kecil bagus enak kayak gitu harganya murah ditaruhnya jauh dari kasir, terus kayak nanti aja deh belinya gitu kalau menurut saya, Miss. Jadi kayak apa ya, karena harganya murah ada kembalian gitu, misalkan ya udah saya beli gitu. Oke, very good Gina, thank you very much. Yang lain ada lagi? Saya, Miss. Silahkan Salsa. Menurut saya kan kalau permen sama coklat itu kan barang yang kebanyakan disukain sama orang, tapi bagaimana ya, maksudnya itu kan diletakin di kasir, kalau menurut saya biar ada kayak pancingan, biar orang tuh beli aja gitu, kayak semacam impulsive buying gitu. Oke, very good Salsa. Jadi betul bahwa ketika Anda ketik begini, kalau misalnya Anda ke supermarket, kemudian Anda melihat di dekat kasir itu banyak coklat, kemudian candy yang kecil-kecil itu ya, dan harganya mungkin sekitar 10-20 ribu. Itu ada kenapa manajemen supermarket itu melakukan pendekatan itu. Jadi kalau sifatnya Anda masuk ke sana, kemudian ada teorinya, jadi teorinya adalah konsumen yang akan melakukan pembelian itu dibagi menjadi dua secara behavior ya. Ada yang disebut dengan konsumen melakukan atau mengambil keputusan secara fast atau fast decision. Jadi ketika Anda membeli sesuatu itu, Anda tidak memerlukan proses yang cepat untuk memikirkan, ini saya beli atau enggak ya? Beda ketika Anda belanja furniture, belanja elektronik, dan belanja candy. Jadi barang yang membutuhkan proses pengambilan keputusan yang lama itu biasanya ditempatkan di bagian belakang karena dia memang membutuhkan proses thinking yang cepat. Itu ada teorinya. Anda kalau baca bukunya Daniel Kahneman,
Itu kan ada judul buku yang disebut dengan Thinking Fast and Slow. Thinking Fast. Ya. Jadi ada proses berpikir itu yang cepat, ada yang slow. Jadi ketika Anda mengambil keputusan, berusaha mengambil keputusan yang signifikan, secara teori itu jangan mengambil keputusan dengan sangat cepat apabila permasalahan itu berat. Nah, kalau kita kaitkan kembali dengan GPE, maka empirical observation ini adalah berarti Anda punya pengetahuan ekonomi ya. Kemudian pengetahuan ekonomi itu Anda gabungkan dengan observasi yang sifatnya empirikal. Berarti Anda sudah tahu teorinya, kemudian Anda punya pengetahuannya, kemudian Anda melakukan observasi, dan Anda memiliki teori yang abstrak. Jadi abstrak teori itu Anda sudah tahu, misalnya nih ya, kalau harga rendah, ini ya, secara teori ekonomi misalnya, kalau harga rendah, maka demand terhadap barang itu kemungkinan besar akan naik. Nah, Anda lihat ke pasar, apakah betul misalnya harga cabai naik, harga cabai turun, kemudian permintaan naik. Nah, itu yang disebut dengan empirical observation. Jadi epistemologinya itu, kalau saya nanti bertanya kepada Anda di ujian, jelaskan apa yang Anda maksud dengan economic knowledge, combine empirical observation, dan abstract theory. Anda sudah bisa menjelaskannya ya. Jadi ada pengetahuan ekonominya, kemudian ada empirical observation, dan ada abstract teorinya. Teori turunan atau teori penjelasan dari ekonomi tersebut. Kemudian kita pindah kepada unit analisis. Jadi unit analisis dari classical political economy ini ada economic dan social processes dan problem. Jadi ekonomi itu memiliki proses, sosial itu memiliki proses dan memiliki masalah. Kalau saya bertanya kepada Anda, apa yang dimaksud dengan economic and social processes? Jadi economic and social processes itu kita lihat aktivitas antar pelaku ekonomi. Misalnya nih ada penjual, ada yang ingin membeli, ya. Jadi misalnya apa yang dimaksud dengan proses ekonomi? Proses ekonomi itu kita lihat mulai dari produksi, kemudian dia ada yang dimaksud dengan proses pemindahan barang dari produsen ke konsumen, ya. Distribusi. Ya, maksud saya adalah the chain of distribution-nya itu ya. Misalnya nih dari produksi A kemudian ke supplier A, kemudian supplier B ke supplier C, maka Anda lihat chain of distribution-nya itu. Ya. Kemudian ada konsumen. Nah, konsumen ini kemudian dibagi lagi, ada yang dimaksud dengan first konsumen, ada kemudian dimaksud dengan second tier konsumen, kemudian ada dimaksud dengan final atau final end customer ya. Jadi customer paling akhir. Misalnya contohnya ini ada peternakan ayam, peternak ayam. Kemudian selain beternak ayam dia memproduksi telur misalnya. Bukan dia ya, ayamnya yang produksi telur. Kemudian telur itu dibawa ke pengumpul telur. Berarti dia supplier satu ya, atau distributor satu. Nah, kemudian yang pengumpul telur ini membawanya ke warung misalnya. Nah, dia menjadi supplier atau chain distribution number 2. Dibeli dia sama misalnya si A yang membuka toko kue. Maka dia disebut sebagai konsumen A. Ya, dia konsumen tier 1. Dia belum final konsumsi ya. Jadi kalau misalnya dia sudah membuat kue itu kemudian dikonsumsi oleh orang yang memakan kue itu, maka disebut dengan final end consumer. Jadi orang yang mengkonsumsi barang itu habis. Nah, sekarang kita lihat sosial prosesnya. Jadi dalam economic processes dan social process itu saling bergantung ya. Misalnya kayak gini. Siapa yang bisa memberikan saya contoh apa yang maksud dengan social processes atau proses-proses sosial? Itu proses sosial itu bisa jadi terjalin kerjasama sih, Miss. Contohnya kayak peternakan sapi. Sapi menghasilkan susu. Habis itu sama dia dikirim ke tempat pengolahan susu. Habis itu susunya dibeli sama tempat pengolahan keju. Jadilah keju. Kejunya juga disuplai lagi ke toko-toko. Terus juga bisa dibuat campuran makanan and stuff, masuk ke restoran, terus dari restoran dijadikan bisa berbagai macam makanan gitu and stuff. Habis itu final konsumsinya jatuh di pembeli makanan tersebut. Di situ terjadi proses kerjasama pasti, kayak
dia supply ke tempat pengolahan susu, dia supply lagi ke tempat pengolahan keju, pasti kan butuh kerjasama antar pedagang gitu. Okay, that's a very good analysis, Dennis. Jadi kalau kita bicara tentang social processes, kita belajar sebenarnya aktor-aktor pelaku ekonomi ini ya. Jadi kita belajar tentang aktor-aktor pelaku ekonomi ini. Kan setiap aktivitas ekonomi itu kan pasti ada pelakunya. Nah, pelaku ini membuat keputusan A, kemudian membuat keputusan B. Ketika aktor ekonomi ini membuat keputusan A, maka terjadi implikasi sosial. Contoh misalnya, produsen telur tadi atau produsen susu itu, dia menaikkan harga susu atau menaikkan harga telur. Ketika harga dinaikkan, apa implikasi sosialnya pada proses sosial yang terjadi? Misalnya, kalau secara hukum ekonomi kan kita belajar kalau harga naik, maka harga dari substitute produk juga naik ya, atau barang yang mensubstitusi produk itu juga naik. Nah, kepilihan masyarakat atau pilihan pelaku ekonomi itu juga akan berpindah. Kemungkinan kalau kita belajar tentang social processes-nya, kita belajar tentang orang atau pelaku ekonomi itu memiliki perubahan perilaku terhadap kejadian yang terjadi dalam aktivitas ekonomi itu. Jadi kalau kita belajar tentang aktivitas ekonomi, kita belajar tentang produksi, distribusi, supply chain, kemudian konsumsi ya. Nah, kalau ada perubahan dari situ, berarti social processes-nya itu juga terjadi perubahan pada pelaku-pelaku ekonomi. Nah, kalau terjadi perubahan, ada dua kemungkinan. Apakah perubahan itu bisa menghasilkan sesuatu yang positif? Ya, positif berarti untung dong. Kalau dia tidak menguntungkan, maka dia sifatnya menjadi masalah. Ya kan? Kalau misalnya harga naik. Ya, kalau harga naik, siapa sih yang bahagia kalau harga naik? Produsen kan? Tapi apakah dia menjadi masalah sosial? Yes. Menjadi masalah sosial ya. Jadi unit analisis, yes. Jadi yang unit analisisnya itu kita lihat adalah economic dan social processes dan masalah. Jadi aktor ekonomi, kegiatan ekonomi, aktor ekonomi, proses sosial, kemudian setelah itu terjadi, apa masalahnya? Apakah dia dari aktivitas ini, proses ini, dia positif? Kalau dia negatif, berarti there's something wrong di situ. Nah, itu unit analisisnya kalau kita belajar tentang classical political economy. Nah, kalau kalian bertanya kemudian dikaitkan dengan international political economy, maka kita belajar tentang realm yang berhubungan dengan hubungan internasional atau hubungan antar negara. Contoh misalnya ya, kalau dalam unit analysis of GPE, dalam konstelasi global political economy, kita lihat misalnya harga bahan baku kopi. Jadi Indonesia itu, kita lihat di ASEAN, produsen kopi yang paling besar itu kan sebenarnya adalah Indonesia. Tetapi yang paling laris kopinya itu adalah Vietnam. Makanya kalau kita lihat sales penjualan Vietnam itu kadang lebih tinggi daripada Indonesia. Nah, apa yang menyebabkan itu terjadi? Ada dua hal yang harus kita lihat. Jadi kalau Anda belanja di supermarket, Anda akan melihat kayak kopi luwak, kopi apa lagi namanya tuh? Ya kopi-kopi yang aneh-aneh itulah, yang bukan kopi sebenarnya. Kopi-kopi creamer ya. Itu kenapa dia harganya murah? Karena dia banyak kopi itu diimpor dari Vietnam. Kenapa Vietnam diimpor dari Vietnam? Karena kopi Vietnam itu murah, karena dia kualitinya rendah. Jadi orang tidak peduli. Jadi ada level konsumen itu yang dia tidak peduli dengan either good quality or bad quality. Mereka hanya sensitif terhadap harga. Nah, ini yang menyebabkan kenapa rate of sales kopi di Vietnam itu jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, karena Indonesia itu sebenarnya kualitinya lebih bagus. Jadi kualitas kopi di Indonesia itu jauh lebih bagus, sehingga penjualannya itu juga berdampak pada harga. Nah, apa hubungannya dengan global political economy? Hubungannya adalah kita lihat persaingan dagang. Jadi kalau misalnya Indonesia ingin bersaing dengan kopi Vietnam, itu kemungkinan besar akan sangat susah. Kenapa susah? Karena perbedaan harga, dan ada memang segmentasi konsumen itu yang sangat sensitif terhadap pricing. Strateginya gimana? Strateginya adalah dengan melihat misalnya pasar-pasar yang memiliki, yang memang dia cenderung terhadap kualitas kopi yang tinggi, seperti contohnya di Jepang.
Jepang itu dia preferable terhadap kopi yang memiliki high quality. Kemudian di Amerika, di Eropa itu rata-rata mereka preferable terhadap quality dengan quality kopi yang tinggi. Tapi kalau di Indonesia sendiri itu, kalau kita lihat ada mahasiswa saya itu 2 orang yang meneliti tentang distribusi kopi ya. Jadi dia melihat generasi kopi pertama di Indonesia itu sebenarnya bukan kopi, tapi kayak apa sih yang paling banyak dijual itu cappuccino apa gitu. Itu yang generasi pertama. Kemudian sekarang Anda memasuki generasi yang peminum kopi itu sudah educated. Dia udah tahu bahwa Arabica ini good quality, ini asam, ini baunya ada citrus, kemudian ini pasti dia high elevation. Jadi sekarang peminum kopi di Indonesia itu udah cerdas. Nah, segmentasi pasarnya kemudian mengalami perubahan. Itu salah satu contoh aja ya kalau kita menggunakan theoretical perspektif dari classical political economy. Jadi kalau Anda mengambil skripsi nanti, saya akan bertanya, oke, apa yang Anda bahas? Kopi misalnya. Theoretical umbrella teorinya apa? Let's say classical political economy. Kemudian saya tanya ontologinya apa? Epistemologinya apa? Unit analisisnya apa? Jadi itu Anda sudah bisa membayangkannya. Kemudian ini mungkin terakhir ya, sebelum kita akhiri. Nanti akan saya lanjutkan minggu depan. Kemudian ada yang maksud dengan konstruktivism. Jadi konstruktivism ini tidak akan saya jelaskan secara detail konstruktivism itu apa, karena ada memang bagian yang akan secara detail membahas tentang konstruktivism. Begitupun dengan classical political economy secara mendalam ya. Jadi kita bahas dulu tentang ontologi dan epistemologi dari konstruktivisme. Jadi kalau kita lihat ontologi dari konstruktivisme ini adalah idea. Jadi ontologi dari konstruktivisme itu adalah idea constitute actors. Ya, jadi ide itu yang membentuk aktor, bukan aktor yang membentuk ide. Jadi idea that constitute actors. Identity, interest, dan institutional forms. Jadi ide itu yang membentuk aktor, ya, yang membentuk the shaping actors, kemudian identity, ya, actors identity ya. Jadi ide membentuk aktor, membentuk identitas dari aktor, kemudian membentuk interest dari aktor, kemudian membentuk institutional forms. Saya berikan contoh, mungkin agak berat buat Anda untuk memahami. Ini simpel sederhananya kayak gini. KPK. KPK itu terbentuk karena orang atau terbentuk karena ide? Siapa yang bisa memberikan jawaban? KPK itu terbentuk. Sorry, bisa diulang pertanyaannya, nggak bisa. KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi, itu terbentuk karena ide atau terbentuk karena orang? Ide, Miss, kalau menurut saya. Kenapa ide, Widi? Karena dari timbulnya orang-orang yang bertindak korupsi, muncullah ide untuk membentuk suatu lembaga pemberantasan. Very good. Very good. Yang lain? Sependapat, Miss. Sependapat ya, Alvin. Kenapa sependapat, Alvin? Karena dengan adanya banyak pelaku korupsi, mungkin orang-orang yang benci dengan para koruptor mempunyai ide yang jadi kayak ide itu tumbuh kayak untuk memberantas para korupsi gitu loh, Miss. Jadi emang dari pengalaman mereka jadi tumbuhlah ide itu, jadi terciptalah KPK gitu. Oke, very good. Silakan, Dennis. Saya setuju sama pendapatnya Widya, Miss. Mungkin itu salah satu, mungkin karena udah terlalu banyak kasus korupsi di Indonesia, jadinya pemerintah bikin KPK itu supaya mendapatkan kepercayaan masyarakat lagi, Miss. Oke, good. Tapi ide awalnya pembentukan KPK itu apa? Kira-kira. Ide awalnya memberantas korupsi, Miss. Memberantas korupsi ya. Yang lain? Mana nih kakak senior? Halo, selamat malam, Mitami. Izin. Silakan, Rifki. Saya pikir awal dari tumbuhnya KPK di negeri ini ialah karena orangnya, bukan karena idenya. Karena orangnya ya, bukan karena idenya ya. Oke, menarik. Silakan. Karena begini, Miss.
bagaimana suatu ide itu bisa tumbuh jika tidak ada suatu fenomena yang mendahulunya. Itu aja logikanya. That makes sense too. Ada ide karena ada fenomena yang mendahulunya sebelum itu. Kita bisa membenci seorang itu karena orang itu bertindak sesuatu terhadap kita. Kita bisa membenci korupsi karena korupsi itu merugikan kita. Pada akhirnya tumbuhlah ide untuk membenci korupsi itu. Kira-kira sekian, Miss. Baik, terima kasih. Makasih Rifki. Sama-sama. Menarik. Sebenarnya analogi berpikirnya ya. Tapi let's kita dengarkan yang lain. Apakah ada pemikiran yang berbeda dengan Rifki atau dengan teman-teman yang lain? Silahkan. Saya nggak bisa ambil satu sih, karena kalau saya coba implementasikan ataupun ambil dari teori dari mata kuliah pemikiran politik Indonesia, karena pemikiran itu hasil dari sekelompok orang gitu. Jadi kita nggak bisa bilang apakah ide ataupun orang, karena antara ide ataupun orang itu adalah sama-sama bersatu loh gitu. Nggak mungkin ada ide kalau misalkan orangnya nggak ada gitu, ataupun nggak mungkin ada orang itu pasti mempunyai ide gitu. Jadi saya itu kayak dua-duanya ini udah emang kalau untuk menjawab pertanyaan tersebut ya memang dua-duanya dibutuhkan gitu. Kita nggak bisa pilih salah satu apakah ide dulu atau orang. Saya sih keduanya gitu, karena ya orang-orang punya ide gitu. Nah ide itu udah bersatu sama orang-orang pun mempunyai ide gitu. Itu sih analogi saya gitu. Tapi kalau nggak sempurna. Ya nggak usah minta maaf Ronald, belum Lebaran, belum Natalan juga. Nanti aja ya. Jadi gini, kalau sebenarnya hypothetical question-nya bisa saya tanyakan dengan analogi yang sama. UN itu, United Nations itu kenapa ada? Apakah dia ada karena ide United Nations itu karena ada ide tentang kedamaian, kerjasama antar negara supaya damai, atau karena orangnya yang mau, aktornya yang mau. Aktornya mau karena pasti ada idenya kan. Makanya dalam konstruktivisme itu ide yang membentuk atau mengkonstruk aktor identity. Contoh nih ya, Anda seorang mahasiswa yang rajin, ya kan? Apa idenya mahasiswa yang rajin itu? Kan ada atribut-atributnya tuh. Nah, ide ini yang mengkonstruk mahasiswa atau mengkonstruk Anda sebagai student. Bukan Anda yang mengkonstruk ide. Kalau Anda sebagai orang yang mengkonstruk ide, tapi tidak sesuai dengan ide tersebut, maka Anda tidak bisa melambangkan dari ide itu. Kira-kira paham nggak? Kalau saya mengatakan kepada Anda ya, misalnya, ini kalau kita lihat kelembagaan secara internasional, kayak misalnya let's say misalnya World Bank ya. Ide awal dari World Bank itu kenapa muncul coba? Ada yang pernah belajar tentang sejarah World Bank? Kenapa World Bank itu ada? Setelah perang kan semua negara devastating ya. Secara devastating maka muncullah kemudian International Monetary Finance. Nah, muncullah World Bank. Jadi supaya negara-negara tersebut bisa dibantu oleh satu institusi ketika dia mengalami permasalahan. Nah, siapa yang membentuk itu? Aktor-aktornya. Kenapa aktor-aktor itu membentuk ide kenapa membentuk institusi tersebut? Karena dia memiliki ide, kalau terjadi sesuatu, maka ini yang akan kita lakukan, ini yang akan membantu kita. Sama dengan KPK. Kenapa KPK itu ada? Karena aktor-aktor yang ada pada saat itu berpikir bahwa ini ide utama yang kita punya, kalau kita bersih, pemerintahan kita bersih, maka tujuan ekonomi kita begini, tujuan pemerintahan kita begini, tujuan bernegara kita begini. Jadi kalau kita belajar tentang, again ya, saya mau emphasize kayak begini. Kalau kita belajar tentang theoretical science, Anda jangan memperdebatkan tentang kebenaran. Karena kalau setiap orang itu memiliki persepsi kebenaran yang berbeda. Kebenaran menurut saya belum tentu kebenaran menurut Anda. Tetapi saya sebagai seorang yang mengajarkan kepada Anda, itu memberikan menu kepada Anda. Silahkan Anda pilih menu yang menurut Anda itu logika berpikir Anda itu sesuai dengan pandangan Anda ya. Sekarang
kita pindah ke epistemologinya. Jadi epistemologi dari konstruktivisme itu, ideas are essential for understanding motivation for action. Jadi ide itu, ya, memahami ide itu sangat penting untuk mengerti ide, ya, memahami ide itu sangat penting untuk bisa melihat motivasi dari seorang aktor. Ya, kenapa seorang aktor itu, misalnya let's say Donald Trump. Kenapa Donald Trump, dia kan aktor, ya. Kalau kita dalam GP itu dia aktor. Kenapa Donald Trump itu misalnya dia sangat anti terhadap imigran? Ide utama yang dia punya apa? Jadi kalau kita ingin memahami, kalau kita menggunakan pendekatan konstruktivisme, yang kita pahami itu idenya, bukan orangnya. Jadi kalau kita mau melihat Donald Trump dalam pendekatan konstruktivisme, kita tidak melihat Trump-nya. Yang kita lihat adalah ide-ide yang dikeluarkan oleh Trump. Paham ya? Jadi kalau beda unit analisisnya. Jadi kalau Anda melihat, ingin menggunakan pendekatan konstruktivisme, maka yang Anda lihat itu adalah idenya orang itu. Anda tidak melihat saya sebagai pribadi, tapi Anda melihat ide-ide yang keluar dari saya itu. Ide itu Anda gunakan untuk bisa menganalisis dan memahami motivasi dari aksi saya atau aksi dari aktor internasional. Karena kita akan belajar siapa sih aktor-aktor internasional tersebut. Kemudian, unit analisisnya itu adalah social community. Jadi ingat, kenapa unit analisisnya adalah social community? Karena ide seseorang itu hanya bisa dia berdampak kalau ide itu mempengaruhi orang lain. Misalnya saya punya ide bahwa bersih itu pangkal kesehatan misalnya. Tapi saya cuma memahami buat diri saya sendiri dan itu tidak berefek pada orang lain. Nah, ketika dia tidak berefek pada orang lain, maka itu tidak ada impact-nya. Oleh karena itu, unit analisis dari ide ini dia harus bisa mempengaruhi klaster-klaster orang lain atau klaster ide orang lain. Saya memiliki ide bahwa pemerintahan itu harus bersih, saya pengaruhi Anda. Jadi kita memiliki community dengan kesepahaman ide yang sama. Nah, masyarakat itu biasanya dia terbentuk dengan konstruksi ide yang sama. Contoh misalnya Jepang, Korea Selatan dan China itu salah satu masyarakat yang dia unity-nya karena sosial konstruksi idenya itu similar. Karena dia negara yang tidak multicultural, tidak berbeda dengan kita. Nah, kita negara, kalau kita melihat esensi dari ide, itu sedikit susah karena kita berasal dari identiti yang bermacam-macam. Jadi, paham ya, kita lihat konstruktivisme itu, kita lihat idenya, ide yang membentuk aktor, jadi bukan aktor, jadi unit analisisnya itu, atau subjek yang kita lihat itu bukan aktor, tapi ide dari aktor itu, dan kita lihat social community dari unit analisisnya itu adalah social community. Jadi community itu 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang itu memiliki ide, dia berhubungan antara satu sama lain, maka dia membentuk community. Nah, community ini dia memiliki pemikiran yang satu. Jadi social community unit analisisnya itu refers to social community. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, tidak ada ya, semua sudah paham ya. Kalau tidak ada, saya pikir kelas untuk malam ini cukup. Kita bisa lanjutkan nanti di minggu ke depan. Ini pertemuan keberapa ya? I lost. Ke-6. 6 ya? Berarti pertemuan terakhir itu pertemuan ke-7 ya? Iya, Miss. Sebelum TS. Berarti untuk UTS-nya itu kemungkinan besar itu saya akan menjelaskan ini, kemudian sampai kepada pencabangan classical political economy dan constructivism. Nanti setelah itu yang akan muncul di verbal testnya. Jadi saya kemungkinan besar itu tidak akan ada writing test, tapi yang ada itu adalah verbal test. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Miss, before we end this session. Pardon? Ini di-upload nggak, Miss? Soalnya saya mau nyatet. Oh ya, nanti saya upload di YouTube ya. Baik, Miss. Miss, mau tanya yang sesi 5 belum di-upload kan? Soalnya saya catatannya belum bolong. Kenapa? Oh, belum di-upload ya sesi 5 ya? Iya, Miss. Oke, nanti Iya, saya Miss, belum, Miss.
Nanti saya upload ya. Oke, alright. Thank you. Saya ucapkan terima kasih banyak ya atas waktunya untuk malam hari ini. Buat yang tidak dapat mengikuti kelas atau yang belum, kalau saya belum upload, silahkan ingatkan saya. Saya kadang lupa. Anyways, thank you very much for malam hari ini, and kita ketemu lagi minggu depan untuk mata kuliah GP ya. Oke, good night semuanya. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Terima kasih, Miss. Ya. Baik, Miss.